Halo, perkenalkan nama saya Sabelita, NIM 20104171111, kelas A1 Manajemen, Makul MPI, dosen Bu Melia, SEMM. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS, yaitu membuat PowerPoint serta menganalisis World Trade Organization (WTO). World Trade Organization (WTO) merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa eksportif dan importif dalam melakukan kegiatannya. Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan Uruguay Round 1986 sampai dengan 1994 serta perundingan sejumlahnya di bawah General Agreement on Tariff and Trade (GATT). WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota, di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang atau wilayahnya keperbedaan terpisah. Pengembalian keputusan di WTO umumnya dilakukan berdasarkan konsensus oleh seluruh negara anggota. Badan tertinggi di WTO adalah Konferensi Tingkat Materi (KTM) yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Di antara KT, kegiatan-kegiatan pengembalian keputusan WTO dilakukan oleh General Council. Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas Most Favored Nation Principle (MFN) dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. Terkait dengan DDA, KTM Doha pada tahun 2001 memandatkan negara anggota untuk melakukan putaran perundingan dengan tujuan membentuk tata perdagangan multilateral yang berdimensi pembangunan. Dalam perkembangannya, isu pertanian khususnya terkait penurunan subsidi domestik dan tarif produk pertanian menjadi isu yang sangat menentukan jalan proses perundingan bagi sebagian besar negara berkembang. Isu pertanian sangat terkait dengan permasalahan sosial ekonomi, antara lain food security, livelihood security, dan rural development. Target program kerja WTO di tahun 2011 adalah 9. Commit Negotiating Group
diharapkan mengeluarkan final text atau teks modalitas yang akan menjadi dasar kesepakatan single undertaking putaran Doha pada bulan April 2011. Pada bulan Desember 2011 telah diselenggarakan konferensi tingkat materi KTM WTO di Jenewa. KTM menyepakati elemen-elemen arahan political guidance, yang akan menentukan program kerja WTO dan putaran Doha Development Agenda 2 tahun ke depan. Sebuah titik terang muncul pada KTM ke-9 Bali 3 sampai dengan 7 Desember 2013, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah WTO, organisasi ini dianggap telah fully delivered. Negara-negara anggotanya WTO telah menyepakati paket Bali sebagai outcome dari KTM ke-9 WTO. Disepakatinya paket Bali merupakan suatu pencapaian historis. Pasalnya, sejak dibentuknya WTO, mampu merumuskan suatu perjanjian baru, yaitu perjanjian fasilitasi perdagangan. Selain itu, paket Bali juga mencakup disepakatinya fleksibilitas dalam isu publik, stockholding for food security. Dengan paket Bali, kredibilitas WTO telah meningkat sebagai satu-satunya forum multilateral yang menangani kegiatan perdagangan internasional, sekaligus memulihkan political confidence dari seluruh negara anggota WTO mengenai pentingnya penyelesaian perundingan DDA. Indonesia di WTO. Keterlibatan dan posisi Indonesia dalam proses perundingan DDA didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dalam kaitan ini, untuk memperkuat posisi perunding, Indonesia bergabung dengan beberapa koalisi. Koalisi tersebut antara lain G33, G20, G11 yang kurang lebih memiliki kepentingan yang sama. Indonesia selaku koordinator G33 juga terus melaksanakan komitmen dan peran kepemimpinan dengan mengadakan serangkaian pertemuan tingkat pejabat teknis dan duta besar atau Head of Delegation, Senior Official Meeting, dan pertemuan tingkat materi, baik secara rutin di Jenewa maupun di luar Jenewa. Indonesia menilai bahwa apa yang sudah disepakati saat ini, draft modalitas pertanian dan nama, merupakan basis yang kuat bagi perundingan selanjutnya yang sudah mencapai tahap akhir. Negara-negara anggota diharapkan bersikap pragmatis dan secepatnya menyelesaikan putaran Doha berdasarkan tingkat ambisi dan balance yang ada saat ini. Indonesia memiliki kepentingan untuk tetap aktif mendorong komitmen WTO untuk melanjutkan perundingan Doha. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih.